Pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi di dalam acara Roni Metafisika, di mana program ini akan membahas mengenai keberuntungan, karir, mengenai bisnis, juga usaha, dan juga hubungan. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apa saja aliansi di dalam tahun naga kayu. Mari kita lihat episode berikut ini yang akan membahas tahun keberuntungan aliansi. Mari kita lihat di dalam slide yang sudah ada di belakang saya ini. Bagi para pemirsa Sinpo TV, Anda mungkin sudah sering dan sudah mendengar pada episode sebelumnya bahwa tahun ini adalah tahun naga kayu. Pada episode sebelumnya kita juga sudah membahas apa saja yang bisa membuat orang-orang lebih beruntung lagi di dalam tahun-tahun yang mempunyai elemen-elemen kayu. Mari kita lihat jauh lebih mendalam lagi bahwa di dalam tahun-tahun naga kayu ada yang disebut dengan namanya Grand Duke. Dalam tahun naga kayu, Grand Duke-nya adalah Shio Naga. Oleh karena itu, pastinya karena dia adalah bintang dan jenderalnya yang mempunyai pusat perhatian, dan ini adalah tahunnya dari naga, maka orang-orang yang bersio naga akan menjadi terlihat menonjol dibandingkan yang lain. Nah, kita bisa menggunakan perumpamaan sesuatu mengenai orang-orang yang mendapatkan perhatian. Siapakah yang akan dia ajak untuk naik? Pastinya Anda sudah bisa menebak. Yang pertama, sahabat terbaiknya. Siapakah sahabat terbaik dari orang-orang yang bersio naga? Yaitu adalah orang-orang yang bersio, betul, sio ayam. Akan tetapi, selain daripada teman baiknya, setiap orang mempunyai teman-teman atau circle-nya tersendiri. Atau yang kita bisa sebut dengan namanya aliansi. Atau ada juga yang mengatakan rekannya. Yang akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang bersio naga. Ataupun timbal baliknya membawa keberuntungan bagi orang-orang yang di dalam satu circle-nya, satu lingkarannya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan ketika orang mempelajari namanya metafisika? Bagi para pemirsa Sinpo TV, Anda ada mungkin yang sudah mengetahui bahwa namanya keberuntungan seseorang ada yang ditentukan dari lahir, ada yang dibuatnya sendiri. Berarti ada sesuatu yang diupayakan. Nah, setiap orang mempunyai keberuntungan masing-masing. Tetapi setiap keberuntungan tersebut dapat dibagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka sesuai dengan tema yang sering sekali ya di dalam beberapa tahun terakhir ini sering digaungkan adalah kolaborasi. Nah, inilah yang dilakukan oleh para pengusaha. Mereka membangun aliansi dan kolaborasi ya dengan sesama rekan pebisnis, dengan mungkin pihak-pihak lain yang akan membantu bisnisnya. Hal ini akan membantu menguatkan dari keberuntungan dia sendiri. Pertanyaannya, para pemirsa, apakah cuma orang-orang bersio naga yang mendapatkan keberuntungan? Pastinya tidak. Apakah seluruh zodiak di dalam tahun naga mempunyai keberuntungan di dalam tahun naga tersebut? Semuanya punya keberuntungan. Lalu pasti ada para pemirsa yang mulai protes. Bukankah ada yang disebut dengan namanya ciong? Bukankah ada yang disebut namanya ketidakberuntungan di dalam tahun naga? Betul, tetapi yang dimaksudkan adalah keberuntungan secara panjang dan juga keberuntungan pendek. Di mana keberuntungan panjang di dalam satu tahun tersebut dia mempunyai kesempatan keberuntungan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung. Sedangkan orang-orang tidak beruntung, dia mempunyai keberuntungan pendek. Dia bisa gunakan di dalam bulan-bulan tertentu dan juga di dalam periode tertentu pula. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan ketika kita tahu bahwa ada yang mengalami keberuntungan, ada yang tidak? Seperti yang sudah saya sampaikan, gunakan kolaborasi. Kolaborasi seperti apa yang bisa Anda lakukan? Tidak harus Anda melakukan namanya kolaborasi, menanam suatu modal, mengikut di dalam satu perusahaan, tetapi Anda dapat berteman dengan mereka.
Dengan berteman dengan mereka, maka Anda mendapatkan kesempatan-kesempatan atau keberuntungan yang dibagi dari orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang lebih pada tahun ini. Nah, mari kita lihat berikut ini, di mana ada aliansi di antara sio-sio di dalam sio naga tahun ini. Yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ada aliansi untuk orang-orang yang bersio naga. Siapakah mereka? Betul, orang-orang bersio monyet dan juga orang-orang yang bersio tikus. Di dalam kita mengatakan bahwa ada namanya aliansi, maka kita selalu mengacu kepada 3 sio yang menjadi satu. Di mana di dalam 3 sio yang menjadi satu ini, kalau kita melihat bahwa orang-orang yang mempunyai sio monyet, sio naga, dan juga sio tikus bergabung menjadi satu, maka akan melahirkan satu elemen baru, yaitu adalah elemen air. Nah, bisa kita tahu, ketika elemen air tersebut ada, maka yang terjadi adalah adanya visi ke depan. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan secara dari komunikasi. Maka tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda orang-orang yang bersio naga, sio monyet, dan juga sio tikus untuk bisa speak up, untuk bisa membuat diri Anda lebih dikenal lagi. Karena tahun ini adalah tahun yang didukung juga dengan elemen air. Apabila Anda bergabung dengan orang-orang bersio naga dan juga orang-orang yang bersio tikus. Siapa saja orang-orang bersio naga dan orang-orang bersio tikus? Mungkin Anda dapat mencarinya melalui dari website-website yang ada di dalam online. Mari kita lihat tambahan lagi berikutnya mengenai orang-orang yang bersio tikus. Dulu kita sudah pernah membahas mengenai orang-orang yang bersio monyet, di mana ada perbedaan antara orang bersio monyet dengan orang-orang bersio tikus. Kalau orang-orang bersio monyet adalah orang-orang yang mampu melihat peluang yang ada di depan. Maka bagi Anda para pemirsa Sinpo TV, Anda yang mempunyai sio monyet, dilahirkan orang-orang bersio monyet, maka sebenarnya Anda mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk melihat peluang kesempatan yang ada di dalam tahun ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah peluang. Oleh karena itu, bagi orang-orang bersio monyet yang tidak mengambil take action, tidak mengambil tindakan, walaupun kesempatan dapat Anda lihat, dapat Anda ketahui, maka itu tidak menjadi keberuntungan buat Anda. Tetapi apabila Anda lakukan take action, maka Anda mendapatkan keberuntungannya di awal. Lalu, apa bedanya dengan orang-orang yang bersio tikus? Sio tikus juga adalah orang-orang yang sangat gigih di dalam mencari yang namanya peluang. Akan tetapi dia berbeda dengan orang-orang bersio monyet di dalam mencari peluang dan juga keberuntungan. Kalau orang-orang yang bersio monyet mencari peluang yang memang sudah harus terlihat sebelumnya. Di mana kalau misalnya dia tidak melihat peluang tersebut, mungkin di dalam kedepannya usaha yang di kedepan kemudian harinya mendapatkan sesuatu, keberuntungan, kesempatan, ataupun mendapatkan tren tertentu di dalam tahun ini, maka itu tidak terlihat oleh orang-orang bersio monyet. Akan tetapi, untuk orang-orang bersio tikus adalah orang-orang yang mau mencoba. Apapun akan dicoba oleh orang-orang bersio tikus. Maka kita bisa melihat tikus itu tidak pernah diam. Tikus itu selalu mencari jalannya. Walaupun ya orang-orang yang bersio tikus tersebut sudah mapan. Anda mungkin bisa melihat teman-teman Anda, rekan-rekan bisnis Anda, ya, saudara-saudara Anda, orang-orang bersio tikus, mereka selalu mencari hal-hal ataupun bidang-bidang lain yang ingin ditelusuri dan ingin dipelajari. Ya, tentunya pasti tidak terlepas dari dia mencari namanya kesempatan. Ada pastinya yang bertanya dengan saya juga, bagaimana kalau misalkan mereka tersebut
bukanlah seorang pebisnis. Apakah mereka mendapatkan keberuntungan? Ya, mereka tetap mendapatkan keberuntungan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keberuntungan sebagai seorang profesional? Bisa jadi untuk orang-orang bersiotikus, mereka tahun ini mereka belajar sesuatu hal yang baru. Mereka mencoba menerapkan implementasi sesuatu hal yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya dan ternyata di kemudian hari dapat menunjukkan sesuatu perbedaan dan dampak positif bagi perusahaannya. Hal ini akan membawa sesuatu hal yang menarik di mana mereka akan dilihat menghasilkan dan produktif. Oleh karena itu, pastinya mereka juga akan mendapatkan promosi. Nah, itulah keberuntungan untuk orang-orang yang bekerja atau bertindak sebagai seorang profesional. Bagi orang-orang yang sudah membaca buku Robert T. Kiyosaki, pasti akan ada yang bertanya lagi. Bagaimana orang-orang yang tidak bekerja untuk perusahaan, tetapi bekerja untuk dirinya sendiri? Nah, di dalam metafisika kita mengelompokkan hal tersebut sama dengan bisnis. Jadi tahun ini dan apabila Anda adalah orang bersiotikus, bersiomonyet, dan juga orang bersionaga, maka tahun ini Anda akan jauh lebih dikenal. Tahun ini Anda akan lebih mendapatkan kepercayaan. Coba Anda bayangkan apabila dia adalah seorang dokter. Di dalam tahun ini dia akan mendapatkan banyak referensi. Di dalam tahun ini juga mungkin dia mendapatkan kepercayaan untuk menangani kasus-kasus yang kemudian dapat dilirik oleh orang lain. Nah, itulah keberuntungan-keberuntungan yang dapat kita lihat sebagai keberuntungan secara aliansi. Mari kita lihat dari lebih dalam lagi mengenai metafisika di dalam namanya aliansi. Yang pertama, di dalam tahun naga kayu, maka fokus kita adalah fokus dengan elemen-elemen kayu. Di mana kalau dengan elemen kayu akan menandakan mengenai progres. Nah, kalau elemen kayu di dalam tahun ini, kayu dibagi dua. Di mana ada kayu yang kuat. Kita bisa gambarkan dan ilustrasikan seperti sebuah pohon yang besar, yang rindang, yang mempunyai banyak daun, tetapi mempunyai batang yang sangat-sangat keras. Oleh karena itu, di dalam tahun ini akan banyak sekali orang-orang yang mempunyai pendapat atau prinsip yang sangat kuat. Bisa jadi tahun ini adalah tahun gontok-gontokan, di mana tahun ini banyak orang yang suka berdebat. Tetapi ini adalah tahunnya tahun pertumbuhan. Anda mungkin bisa melihat bisnis-bisnis yang mulai berkembang, mulai melihat ada hasilnya, di mana tahun sebelumnya masih adanya kekurangan. Tahun ini ada progresnya, ada peningkatannya, ada hasilnya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang sudah berusaha pada tahun 2023 dan ternyata tahun tersebut tidak berhasil dan berencana menutup di dalam tahun ini? Saran saya, Anda pertahankan terlebih dahulu. Karena tahun ini adalah tahun peningkatan. Anda akan melihat sesuatu peningkatan yang ada di dalam tahun ini. Bisa jadi untuk beberapa orang ada yang peningkatannya sangat pesat. Ada beberapa orang yang peningkatannya hanya dalam jumlah yang kecil sekali. Apapun peningkatannya, ini juga membawa keberuntungan bagi diri Anda. Untuk orang-orang bersio, naga, kayu juga, ataupun mempunyai elemen-elemen kayu. Dan terutama saya selalu mengingatkan bahwa orang-orang yang membutuhkan elemen-elemen kayu. Hal ini akan membawa keberuntungan tersendiri bagi Anda. Lalu, dukungan elemen ini akan membawakan apa terhadap diri Anda? Seperti yang kita tahu bahwa kayu itu adalah peningkatan, kayu itu menunjukkan namanya progres, kayu itu menunjukkan namanya keras kepala, tetapi kayu itu mempunyai namanya sebuah prinsip. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang mempunyai elemen kayu adalah biasanya orang-orang yang mempunyai prinsip yang sangat kuat sekali. Mungkin bagi beberapa orang pemirsa Sinpo TV, Anda mungkin belum mengetahui tanggal lahirnya, Anda mungkin tidak mengetahui tahun lahirnya juga, tetapi Anda melihat orang yang, wah, orang tersebut sangat keras sekali pendiriannya. Maka ada dua kemungkinan.
yang dapat kita simpulkan. Apakah dia elemen kayu ataupun elemen tanah? Bagaimana cara membedakannya? Orang-orang yang mempunyai elemen kayu adalah orang-orang yang ingin belajar. Orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya jauh lebih tinggi lagi. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang mempunyai elemen kayu walaupun keras kepala tetapi dia akan mau belajar lagi. Dia mau mencari referensinya. Jadi ketika mereka berdebat mereka mempunyai dasarnya. Hal ini akan berbeda dengan orang-orang yang dengan elemen tanah. Di mana orang-orang dengan elemen tanah cenderung mempertahankan pendapatnya karena dia mempertahankan egonya. Tentunya Anda bilang bahwa berarti akan lebih bagus untuk orang-orang elemen kayu dibandingkan elemen tanah. Elemen tanah mempunyai nilai positif yang lebih, yaitu adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang loyal. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi elemen tanah pada episode-episode berikutnya. Kali ini kita akan fokus terhadap elemen kayu. Nah, mari kita lihat tambahan lagi di sini untuk orang-orang atau yang mempunyai sio ayam. Untuk orang-orang yang mempunyai sio ayam, Anda boleh cek apakah Anda adalah orang-orang bersio ayam pada tahun-tahun yang ada pada berikut ini. 1909, ya, 1969 dan 2029. Ini adalah orang-orang yang mempunyai adalah kayu-kayu yang disebut dengan kayunya kayu tanah, ya. Nah, kayu-kayu yang disebut dengan namanya kayu tanah, maaf, kalau misalnya saya bilang, jadi kalau misalnya Anda mempunyai elemen yang di dalam, Anda bilang masuk di dalam sio ayam tersebut, maka tahun ini akan ada suatu penambahan buat Anda. Nah, jadi kalau misalkan Anda mempunyai dari orang dengan elemen tanah tersebut, nah maka tahun ini juga Anda mempunyai namanya suatu pijakan yang juga kuat. Kalau misalnya Anda mempunyai namanya suatu pijakan yang kuat, kalau misalnya Anda juga berpikir, bagaimana tahun kayu bisa bagus di dalam elemen tanah, di mana tanah itu dirusak oleh kayu. Nah, kita harus melihat lagi bahwa kayu yang baik harus tercipta dengan tanah yang subur. Di dalam tahun yang ada dengan angka di belakangnya 9, maka itu adalah tanah yang subur. Maka tahun ini akan menjadi proses simbiosis mutualisme antara tahunnya dengan elemen yang ada di dalam tahun ini. Maka apalagi kita melihat bahwa tahun naga mempunyai teman, yaitu adalah orang-orang bersio ayam, maka orang-orang bersio ayam tersebut akan naik dan menjadi dipercaya. Apakah dia harus berhubungan dengan orang-orang yang bersio naga? Nah, ini akan berbeda dengan yang kita sebut dengan aliansi tadi, keberuntungan aliansi. Keberuntungan aliansi Anda harus berupaya berkolaborasi. Tetapi kalau misalkan Anda adalah temannya dari jenderal dalam bintang tahun ini, maka tanpa harus berkolaborasi pun Anda sudah mulai dilirik sama orang lain. Hal ini bisa Anda umpamakan seperti ini. Apabila tahun sebelumnya Anda ingin berlari, apakah kita ingin berlari cepat itu kita langsung berlari pada saat awal? Tentu tidak. Ada aba-abanya. Ketika orang berkata 1, 2, 3, maka pada hitungan ketiga orang tersebut akan berlari. Maka tahun 2023 bagi orang-orang bersio ayam adalah tahun mereka untuk melakukan persiapan. Di mana tahun tersebut adalah aba-aba buat mereka. Tinggal sebentar lagi tahun 2024. Tinggal sebentar lagi tahun kejayaannya dimulai. Tetapi kita harus mengingat bahwa tahun-tahun tersebut akan ada namanya gilirannya. Jadi kalau misalkan di dalam tahun 2024 ini, orang-orang bersio ayam ternyata mereka tidak memanfaatkan apa yang ada di dalam tahun ini. Mereka tidak memanfaatkan di dalam bulan-bulan dalam tahun ini, maka mereka melewatkan kesempatannya.
Lalu ada nggak cadangan atau waktu-waktu terakhirnya? Anda harus lihat bahwa hitungan setiap kali metafisika di dalam tahun-tahun itu adalah setiap kali adalah pergantian saat Imlek. Maka ya, dan waktu Imlek tersebut maka akan berganti walaupun tidak Imlek secara tepat, biasanya di tanggal 4 Februari. Nah, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang yang namanya tahun baru Chinese atau orang bilang dengan namanya Imlek selalu berubah-ubah tanggalnya. Sedangkan kalau misalnya untuk perubahan tahun untuk zodiaknya setiap tahun, maka biasanya kita lihat dari tanggal 4 Februari. Nah, makanya sebelum 4 Februari silakan Anda kejar. Untuk orang-orang bersio ayam tersebut, di mana Anda saat ini mempunyai namanya simbiosis mutualisme dengan ya orang-orang yang dengan elemen kayu dalam tahun ini, manfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Bagi orang-orang yang mempunyai ayam air, di mana ternyata kayu itu adalah salah satu elemen yang dibencinya, elemen yang tidak diperlukannya, maka tahun ini adalah tahun rintangan, walaupun Anda mendapatkan namanya kesempatan. Nah, maka pastikan selalu kita akan membahas banyak lagi ya, hal-hal mengenai metafisika tentunya di dalam Roni Metafisika yang selalu akan membahas mengenai keberuntungan, karir, bisnis, usaha, dan juga hubungan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.